Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini Kau masih memperkenankan setiap kami ada sebagaimana kami ada. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu penyesalan atau pertobatan. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini, penyesalan atau pertobatan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak satupun dari kehidupan kita sebagai manusia, bahkan sebagai orang percaya yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satupun kita yang luput dari berbuat salah, berbuat hilaf. Tidak ada satupun kita yang tidak pernah keliru. Karena itu sesuatu yang alamiah. Di satu sisi kita masih hidup di dalam darah dan daging. Sebabnya kadangkala di dalam kita menjalani hidup ini, kadangkala ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai 10. Injil Matius 27 ayat 1 sampai ke 10 di sana kita memperhatikan tentang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah pribadi yang terlibat secara langsung di dalam proses bagaimana pada akhirnya Yesus harus masuk di dalam penderitaan. Yesus harus dihukum mati. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus seharga seorang budak, yaitu 30 keping perak. Yudas menjual Yesus kepada para imam. Dan dia menerima uang hasil daripada dia menjual Yesus. Firman Tuhan dengan jelas ketika Yudas menyadari bahwa dia sudah bersalah, ketika Yudas menyadari bahwa dia sudah berdosa, ketika Yudas menyadari bahwa dia sudah melakukan kekeliruan, dia kembali kepada imam-imam untuk menyerahkan uang yang diserahkan imam-imam kepadanya. Tetapi kita tahu bersama imam-imam tidak mau menerima uang yang dibawa kembali oleh Yudas. Dan pada akhirnya Yudas membeli sebidang tanah. Dia mengikat dirinya di sana dan mati bunuh diri. Itu sebabnya orang menyebut tanah itu sebagai tanah darah atau disebut dengan Hakal Dama. Yudas mati, jatuh dan perutnya pecah. Nah, kita belajar bahwa Yudas hanya sebatas menyesal. Ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Sebagaimana kata yang dipakai di dalam Injil Matius 27 ini. Kata yang dipakai yaitu metamelomai. Metamelomai yaitu sebuah perasaan menyesal saja. Itu yang Yudas lakukan. Berbeda dengan Petrus. Yang apa?
yang tidak saja menyesal, tetapi mengambil sebuah tindakan berubah, mengambil sebuah tindakan pertobatan di dalam kehidupannya. Dan kata yang dipakai adalah metanoia. Metanoia yaitu sebuah tindakan perubahan, tindakan berbalik kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan daripada Petrus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bagaimana dengan posisi kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Ketika kita salah bertindak, ketika kita keliru bertindak, ketika kita melakukan sesuatu yang di luar daripada kehendak Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Apakah kita hanya seperti Yudas yang memiliki perasaan menyesal saja? Atau kita seperti Petrus yang bertindak, melakukan sebuah tindakan perubahan, berbalik, bertobat, datang kembali kepada Yesus. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi bagi Tuhan, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini, yaitu supaya kita berbalik dan bertobat. Kita melakukan sebuah tindakan perubahan di dalam hidup ini. Tidak sekedar menyesali apa yang sudah kita lakukan. Segala yang keliru, segala yang salah, segala yang tidak berkenan. Tidak sekedar kita menyesali. Tapi mari kita mau bertindak. Meninggalkan hal-hal yang keliru, yang salah, yang tidak berkenan. Dan melakukan hal-hal yang berkenan, yang menyukakan, menyenangkan akan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, khususnya di dalam momen kita memperingati kematian Tuhan di tahun ini. Mari, milikilah sebuah sikap metanoia. Sikap yang mau berubah, sikap yang mau bertindak, melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Sekalipun kita sadar masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan, kekeliruan, tapi mari kita mau terus bertindak, berubah, metanoia, sehingga kehidupan kita ke depan menjadi kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang senantiasa boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami. Berkati rumah tangga kami. Berkati pekerjaan, usaha, dan mata pencaharian kami. Berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.